Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Sobirin, NPM 2131314, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori graf. Saya akan menjelaskan dengan salah satu contoh soal yang akan saya terangkan mengenai teori graf, di mana teori graf itu bisa disebut teori graf jika ada titik dan sisinya. Baik, di sini saya sudah memiliki salah satu soal atau bentuk teori graf di mana saya akan menentukan titik, di mana titiknya dan di mana sisinya. Di sini sudah jelas V1, V2, V3, V4 dan V5. Jadi titik dari teori graf ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat dan titik kelima. Untuk sisi di sini adalah sisi 1, sisi disebut E1, kemudian E2, kemudian di sini E3, kemudian di sini E4, kemudian di sini adalah E5, kemudian di sini adalah E6, E7, sini E8. Jadi di sini untuk teori graf ini terdiri dari atau ordernya ya, G dalam kurung banyaknya titik dan ukuran atau size. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 5. Kemudian banyaknya sisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan teori graf yang saya kerjakan mengenai teori agent dan insiden, di mana agent itu adalah artinya bertetangga. Jadi bisa dikatakan agent itu antara V1, V2, di mana agent itu dihubungkan dengan sisi, dihubungkan dengan E. Itu jadi V1 dan V2 adalah tetangga saling berhubungan. Kemudian insiden itu terkait. Jadi contohnya untuk insiden bisa dibilang insiden V1 dan E1. Jadi V1 ini terkait dengan E1. V2 terkait dengan E2. Itu dikatakan dengan insiden. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang istilah loop, link, dan graf sederhana. Di mana loop adalah suatu sisi dengan titik-titik ujung yang identik atau sama. Itu bisa disebut dengan loop. Contohnya saya ambil untuk V2. Di mana misal saya akan membuat lingkaran baru menuju ke V2 kembali dengan tanda panah. Nah, ini akan saya misalkan dengan ini adalah EX di mana hasilnya ini kan melingkar dengan menuju V2. Jadi sama saja seperti V2. Jadi ini bisa disebut looping atau loop. Kemudian untuk link adalah suatu sisi dengan titik-titik ujung yang berbeda. Jadi untuk link ini bisa semua disebut link. Jadi contohnya E1 ini link, kemudian E2 link, E3 link. Kenapa? Di contoh kita tulis E1 dimulai dari V1 dengan V2. Seterusnya seperti itu. Untuk graf sederhana itu tidak terdapat link ataupun loop. Jadi contohnya seperti ini. V1 dan V2 dihubungkan. Di sini terdapat. Nah, untuk ini bisa dikatakan sebagai graf sederhana di mana titik V1, V2 di sini E1 atau sisi pertama dimulai dari V1 dan ke V2. Di mana bisa dibilang graf sederhana karena di sini dia hanya mencakup link, tidak mencakup loop. Kemudian saya akan menjelaskan istilah derajat. Derajat dari suatu titik, V adalah banyaknya sisi yang terkait
dengan V. Jadi contohnya ini V1. V1 ini memiliki derajat 3. Kenapa memiliki 3? Seperti yang kita ketahui, derajat adalah suatu titik, V adalah banyaknya sisi yang terkait. Jadi sisi yang terkait di sini sudah jelas, titik V terkait dengan 3 sisi, 1, 2, 3. Kemudian V2 ini 3 derajat juga terkait 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu.